Halo semuanya, bagi sama gue Luis di Connect Tadi. Nah, jadi seperti yang kita semua tahu bahwa mechanical keyboard itu lagi cukup booming sekarang ini gitu ya. Dan berhubung di sini gue punya beberapa koleksi mechanical keyboard yang sering gue pakai gitu ya. Dan di sini gue pengen nge-share atau memberikan rekomendasi 5 mechanical keyboard yang kebetulan gue punya dan menurut gue patut untuk gue rekomendasiin yang mungkin kalian belum tahu. Karena kebetulan 5 mechanical keyboard yang akan gue share ini tuh belum pernah gue bahas sama sekali di channel gue. Paling sempet gue bikinin build stream waktu itu, cuman untuk reviewnya sama sekali belum pernah gue bikin. Dan kebetulan 5 keyboard ini itu ada beberapa yang available di Indonesia, jadi kalian bisa beli di e-commerce atau beberapa vendor keyboard yang ada di sini. Nah, selain itu juga ada juga yang nggak bisa dibeli di sini, jadi cuma bisa dibelinya itu dari website luar. Nanti akan gue bantu, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi yang pertama itu adalah Iconix L80. Nah, buat kalian yang nggak tahu Iconix, jadi Iconix itu bisa dibilang adalah sebuah brand yang salah satu produknya itu ada mechanical keyboard. Dan mechanical keyboard yang mereka punya itu cukup unik. Apalagi kalau misalnya kalian mengharapkan sebuah keyboard yang desainnya itu cukup unik kayak gini gitu ya, layoutnya oke, desain keycapsnya juga oke, dan kalian nggak perlu repot lagi yang namanya modifikasi dan sekali pakai juga udah enak. Nah, menurut gue Iconix ini bukan sebuah merek yang salah. Nah, untuk layoutnya di ini 75%, tapi di bagian F-row-nya ini dia exploded, jadi memang layoutnya ini cukup unik. Dan selain itu untuk desainnya juga tergolong menarik juga, karena dia ini menghadirkan frame yang bisa dibilang cukup tebal tapi juga minimalis, karena pemilihan dari color scheme-nya ini cukup lucu, karena di bagian keycapsnya itu dia pilihnya warna putih, abu-abu, dan juga warna merah. Dan sebenarnya ada beberapa pilihan warna keycap dan color scheme yang lain juga untuk varian A80 sama L80 ini, dan juga kalau nggak salah ada yang baru yang namanya OG80 gitu. Dan untuk masalah switch-nya itu ada beberapa pilihan switch, itu ada Cherry, Gateron, sama TTC, dan kebetulan yang gue pakai ini adalah versi yang Cherry MX Red gitu, karena gue untuk stok gue lebih suka yang versi Cherry MX Red gitu. Dan selain itu kalau misalkan kalian nggak suka sama feel dari switch-nya, kalian selalu bisa ganti karena dia menggunakan universal hot swap socket, jadi bisa kalian ganti aja ke switch yang kalian suka. Lalu untuk keycapnya di sini mereka pakai bahan PBT diesap yang menurut gue kualitasnya surprise ini bagus banget untuk warnanya, konsisten, rapi, dan gue gak ada komen sama sekali. Nah, selain itu dia juga menggunakan OEM profile karena orientasi switchnya itu dia masih north facing. Cuma menurut gue ini nggak ada masalah, karena dengan looks atau desain seperti ini gue nggak yakin kalian masih tertarik untuk mengganti keycap si Iconix L80 ini gitu, karena menurut gue udah sewarna, ngapain juga diganti kalau menurut gue. Nah, yang bikin gue kaget di sini adalah di stabilizernya itu dia masih menggunakan Costar stabilizer. Yang dimana Costar stabilizer ini cukup berbeda dengan plate mount stabilizer atau PCB mount stabilizer yang biasanya kita temuin di keyboard modern pada umumnya gitu. Karena Costar stabilizer seingat gue itu adalah stabilizer yang ada di keyboard lama setahu gue. Cuman surprisingly Costar stabilizer di sini tuh cukup oke, nggak ada rattle sama sekali gitu ya. Dan sebelumnya tuh sebelum keyboard ini gue tuh punya 2 keyboard Iconix yang lain yang dimana masih menggunakan Costar stabilizer juga, dan di 2 keyboard itu juga stabilizernya oke gitu, nggak ada rattle sama sekali gitu ya. Jadi ya gue cukup surprise karena memang pilihan Costar stabilizer di sini bukan ide yang buruk menurut gue. Untuk koneksinya dia pakai wireless dongle, terus dia juga support Bluetooth yang dimana support ke beberapa platform kayak macOS, iOS, Windows, dan juga Android itu udah bisa. Terus untuk masalah baterainya dia 4000 mAh, jadi udah cukup besar, dan gue udah pakai kurang lebih sekitar 2 mingguan. Ini baterainya masih belum habis sama sekali gitu ya. Dan ya secara overall sih Iconix L80 ini bukan keyboard yang susah untuk gue rekomendasiin, bahkan cukup gampang gue rekomendasiin. Apalagi kalau misalkan kalian mencari sebuah keyboard wireless, tahu jadi beres, desainnya udah oke, nggak usah diapa-apain, tinggal pakai doang. Menurut gue Iconix L80 ini adalah keyboard yang oke. Dan kalau nggak salah si Iconix L80 ini cuma dimasukin sama satu toko doang di sini kalau nggak salah, yaitu si GGS atau Good Gaming Shop gitu. Jadi kalau misalkan kalian tertarik sama keyboard kayak Iconix L80 ini atau keyboard lain yang menarik, si GGS ini kebetulan belakangan suka masukin keyboard yang lucu, jadi silahkan cek ke toko mereka. Dan kalau nggak salah mereka juga ada masukin yang baru, kalau nggak salah namanya OG80, mereka juga ada masukin, jadi silahkan cek, nanti linknya ada di bawah. Dan untuk tapping testnya silahkan kalian dengerin aja sendiri. Nah, keyboard yang selanjutnya ini sebenarnya udah pernah gue bikinin stream build-nya gitu di waktu yang lalu gitu ya. Dan cuman buat kalian yang nggak tahu, ini adalah KBD 67 Lite. Ini adalah salah satu keyboard 65% yang
cukup sering gue rekomendasiin, apalagi kalau kalian cocok sama keyboard 65%. Nah ini adalah keyboard custom budget yang harganya cuma sekitar $100, atau kalau dirupiahin dan dimasukin ke sini sama GGS itu harga sekitar 1,7 atau 1,8 kalau nggak salah. Itu kenapa gue bilang budget gitu, karena memang custom keyboard itu jarang ada yang harganya sekitar 100-an dolar gitu. Karena kebanyakan mungkin sekitar 100 lebih, hampir 200 sampai 300 ke atas lah untuk custom keyboard. Kenapa gue bilang ini budget gitu, jadi jangan kaget. Nah keyboard ini tuh dia ini bare bone kit, jadi kita tuh harus beli switch, keycaps secara terpisah gitu. Karena untuk di paket pembelian sendiri kita tuh cuma dapat case, dapat PCB, dapat silicone gasket mountnya, terus dapat polycarbonate plate, sama dapat stabilizer, dan sisanya kita ada dapat hard case untuk bisa dibawa kemana-mana. Karena kebetulan si KBD67 Lite ini dia itu cukup ringan, jadi memang kayaknya ini ditujukan untuk portable dan kita bisa bawa pakai si hard case-nya. Dan si KBD67 Lite ini adalah salah satu keyboard custom budget 65% yang cukup sering gue rekomendasiin gitu ya, apalagi kalau kalian cocok sama layout 65%. Nah selain itu untuk si mountingnya sendiri, dia ini cukup unik seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa dia ini menggunakan gasket mount, yang dimana gasket mount ini cukup unik karena bahannya ini dia dari silikon gitu, dan silikonnya ini tuh dia sekaligus berperan sebagai platform dan juga sekaligus juga sebagai si gasket mountnya gitu. Jadi si silikon gasketnya ini dia tuh letaknya ada di PCB dan juga plate-nya gitu ya, dan dia tuh menyamping, melebar sampai ke samping dan berperan juga sebagai si silikon gasket gitu. Cuman karena dia bahannya dari silikon, memang si KBD67 Lite ini tidak typing feel-nya itu tidak sesoft seperti keyboard-keyboard gasket lain yang bahannya pakai poron, contohnya kayak Q1 atau Q2. Tapi tetap aja meskipun begitu ini tetap lebih soft daripada keyboard Tremon yang biasanya kalian suka temuin gitu ya. Dia memang nggak sesoft tapi nggak sekeras juga kayak Tremon gitu. Jadi ini masih oke juga lah menurut gue, dan masih sering juga gue pakai. Jadi kenapa alasannya gue masih ngerekomendasiin si KBD67 Lite ini. Nah buat typing testnya silahkan kalian dengerin aja sendiri. Nah di list yang ketiga ini sebenarnya masih berhubungan sama KBD67 Lite yang tadi ya. Cuman yang ini adalah versi case upgradable-nya yang aluminium, yang dimana ini namanya adalah KBD67 V3. Nah untuk harga sendiri sebenarnya si KBD67 V3 ini itu adalah cuman case-nya doang yang kalian dapetin. Jadi benar-benar cuma dapat case aluminiumnya doang. Yang dimana harganya itu kalau nggak salah hampir sama kayak versi bare bone kit-nya si KBD67 Lite. Dan kenapa gue rekomendasiin ini, karena basically gue suka sama si KBD67 V3 ini dari sisi build, dari build case-nya segala macam, dan suaranya gue juga suka, makanya gue rekomendasiin. Dan sehari-hari masih gue pakai juga gitu ya. Dan memang kalau misalnya ditotalin harganya mungkin jadi membeludak, jadi mungkin sekitar 200 sampai 300-an dolar sama si KBD67 Lite-nya gitu ya. Cuman baik lagi kalau misalkan kalian udah punya KBD67 Lite dan kalian orangnya suka menyicil, daripada kalian beli keyboard lagi 200-300 dolar, mungkin kalian bisa nambah 100 dolar lagi dapat versi yang KBD67 V3-nya gitu, atau versi yang alunya gitu ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk cara dapetinnya. Di Indonesia sini setahu gua barangnya nggak ada, setahu gua. Cuman dan GGS juga kalau nggak salah juga nggak ada. Cuman kalau misalnya kalian mungkin request, mungkin bakalan dibeliin sama si Om Gaming atau dimasukin ke sini sama si Om Gaming gitu ya. Dan untuk sekarang ini sayangnya ini barang cuma bisa didapetin lewat website-nya KBD Fans. Jadi silakan kalian cek aja di sana. Dan untuk typing testnya silakan kalian dengerin sendiri. Nah di list yang selanjutnya ini adalah Baken Echo 60 dari Canon Keys. Untuk sebuah keyboard custom yang bahan dasarnya itu aluminium, si Baken Echo 60 ini termasuk murah karena harganya cuma di sekitar 100 sampai 120 dolar kalau nggak salah, dan harganya itu mirip sama kayak KBD67 Lite yang dimana dia ini bahan dasarnya dari plastik gitu. Jadi ya si Baken Echo 60 ini menurut gua harganya cukup oke gitu, dan dia ini keyboard dengan layout 60% gitu, 60%, dan dia tentu saja tidak ada dedicated arrow, cuman sebenarnya ada, cuman ya kalian harus akses lewat function key atau kalian bisa remap dimanapun sesuka kalian karena dia ini support VIA. Dan gue pribadi nggak ada apa ya,
Dan gue nggak ada masalah sama sekali menggunakan keyboard 60% selama layoutnya nggak aneh dan bisa di remap macem-macem kayak keyboard ini. Keyboard ini juga hitungannya barebone kit, jadi kita ada dapat case, dapat PCB, dapat gummy o-ring untuk mountingnya, terus kita dapat stabilizer dari Canon Keys, dan kita ada dapat juga hard case-nya yang menurut gue kualitas hard case ini bagus banget. Nah selain itu jadi kalian harus beli switch dan juga keycapnya secara terpisah gitu untuk bisa pakai si keyboard ini. Nah yang bikin gue rekomendasiin si keyboard ini itu adalah dari sisi mounting stylenya, yaitu gummy o-ring mount. Yang dimana kita dapat satu o-ring besar yang dimana kita akan memposisikan si gummy o-ring ini di antara plate dan juga PCB, dan nanti o-ringnya itu setelah kita pasang di case-nya dia bakal duduk di kayak dudukan di dalam case-nya gitu, jadi bisa menghasilkan tapping feel yang bouncy banget. Dan so far dari segala koleksi yang gue punya sejauh sampai hari ini setidaknya si Baken Echo 60 ini adalah salah satu favorit gue yang lagi gue suka banget sampai hari ini gue pakai. Dan untuk belinya di mana? Ini sayangnya kalau kalian cari di e-commerce lokal atau dimanapun sayangnya nggak ada, kecuali ada orang yang jual second gitu. Cuma kalau kalian pengen beli barunya ya tentu saja ini belinya cuma bisa dari Canon Keys dan dia domisilinya di US. Jadi basically kalian harus impor barang ini dari sana, dan memang kalau include sama ongkir barang ini tidak jadi $100 lagi. Cuman terlepas dari itu ini keyboard yang enak dan gue bisa rekomendasiin, dan ini masih available dan bisa kalian beli. Dan kalau nggak salah ada versi yang 65% juga, kalau kalian butuh aero kalian bisa ke yang itu aja. Nah selain itu sebenarnya untuk di versi lokal sendiri itu ada yang sempat bikin yang yaitu mirip sama konsepnya si Baken Echo 60 ini, yang dimana dibikin sama Om Dayat atau DYZ kalau kalian tahu, yang dimana dia bikin PCB DYZ60 sama DYZ65 gitu ya. Dan ya mereka doi ada bikin yang versi mereka sendiri, versi akriliknya namanya Elastic 60 atau Elastic 65 kalau nggak salah, dan silakan kalian cari tahu sendiri aja cara belinya kayak gimana. Dan kalau nggak salah mereka GB, dan gue nggak tahu apakah sekarang masih ada atau enggak. Cuma karena si elastik ini bahannya dari akrilik atau stek akrilik, jadi secara suara dan juga tapping feel mungkin ada perbedaan sama si Baken Echo 60 yang gue punya ini. Itu, dan kebetulan di si Baken Echo 60 ini gue pakai PCB DZ60 juga gitu, karena kebetulan PCB-nya support bisa gummy o-ring juga dan dia bisa sangat layout kayak gini gitu. Jadi gue bisa pakai, dan untuk tapping feel kayak gimana silahkan kalian dengerin. Oke, keyboard terakhir yang ada di list, mungkin di sini gue bisa merekomendasikan keyboard dengan Alice layout kayak begini. Nah, sebenarnya untuk yang di list terakhir ini gue nggak merekomendasikan keyboardnya, tapi lebih ke merekomendasikan layoutnya. Karena kalau misalkan Alice yang gue punya ini sendiri tuh, ini udah nggak bisa dibeli lagi karena terakhir GB-nya tuh tahun 2019. Dan setelah tahun 2019, spesifiknya si Alice yang ini tuh udah nggak di-run lagi GB-nya gitu. Cuma memang ada beberapa layout Alice lain yang rilis di lokal juga ataupun yang di luar. Dan untuk layoutnya sendiri, dia ini layoutnya 65% kurang lebih, dan dia ergonomic layout, jadi dia tuh miring kanan kirinya biar kita ngetiknya lebih natural posisinya. Dan sebenarnya ada beberapa keyboard dengan Alice layout yang lain, contohnya kayak TGR Alice, terus ada Arisu, ada Alice versi Indonya, dan di lokal tuh juga ada lagi kayak Synthesis 60, ada juga kalau nggak salah Aeon 60, terus ada Arisu Plus yang dibikin sama KBD KSP, terus ada juga Arisuti yang kemarin jalan juga, dan dia kalau nggak salah dibikin stek akrilik gasket mount juga gitu ya. Dan kalian bisa lihat-lihat aja di Discordnya IMKG itu biasanya ada. Nah, gue merekomendasikan si keyboard dengan layout ergonomik kayak gini tuh karena posisi mengetik dari si layout ergonomik ini menurut gue lebih nyaman dibandingkan dengan keyboard Seagate biasa, karena dia tuh posisinya udah natural, udah miring sendiri, jadi tangan kita nggak dipaksa lurus gitu lah, terutama di bagian pergelangan tangannya. Dan di tahun 2019 yang lalu itu gue sempat kena yang namanya carpal tunnel syndrome, dan gue bersyukur banget gue kenal sama keyboard dengan layout kayak gini. Dan setelah gue pakai keyboard dengan layout seperti ini, tangan gue untungnya sudah tidak sakit lagi gitu. Jadi gue sangat merekomendasikan si keyboard Ergo ini kalau kalian punya masalah yang sama gitu ya, atau kalian mungkin pengen ngetiknya lebih nyaman, mungkin bisa cobain si layout Alice kayak gini. Cuma sih di sini gue menyarankan sebelum kalian beli keyboard dengan ergonomic layout kayak gini, kalian mungkin bisa membetulkan atau ngebenerin habit ngetik kalian. Karena waktu pas gue pertama kali beli si Alice ini atau keyboard Ergo kayak gini, itu tuh
gue ngetiknya susah banget di sini karena ya seperti yang kalian bisa lihat ini terpisah kanan kirinya, dan gue baru bisa benar-benar ngetik di keyboard ini tuh setelah gue coba ngetik atau konsisten belajar ngetik 10 jari gitu, dan baru gue bisa dengan nyaman bisa ngetik di sini. Nah, pertanyaan yang paling sering masuk ke gue setelah gue sering waktu itu nge-share si keyboard ergo kayak gini di Instagram waktu dulu itu adalah apakah enak dipakai untuk main game. Nah, jawabannya adalah enak-enak aja karena si keyboard ini tuh sudah miring dari sananya, jadi kita tidak perlu lagi memiringkan keyboard kita ketika kita main game kayak anak warnet gitu. Jadi ya ini nggak ada masalah sama sekali. Gue pakai main Valorant, gue pakai main Dota segala macam nggak ada problem. Jadi ya ini enak-enak aja sih menurut gue nggak ada kendala sama sekali waktu gue pakai keyboard ini. Dan untuk di build gue sendiri ini sebenarnya udah gue rombak 2 kali. Jadi yang pertama tuh gue ganti switch, terus awalnya tuh case-nya warna putih, cuman akhirnya gue sempat ganti switch, terus akhirnya ganti case juga sampai yang kayak sekarang. Dan untuk setup yang sekarang ini gue pakai stack akrilik juga nih dari Project Vulkan, gue bikin sampingnya rounded. Terus habis itu untuk plate-nya gue pakai bahan FR4 yang ada logo CTID-nya gitu, karena gue pengen ada logo CTID-nya di sini, dan jadilah seperti ini. Dan untuk switch-nya gue pakai Durock Pom yang udah gue pakai Kritox 205. Terus untuk stabilizer udah pakai Cherry Clip-in yang udah di loop juga pakai Kritox 205. Terus untuk keycap-nya di sini gue pakai DCS Sleeper dari Drop biar suaranya lebih klek lagi, karena Durock Pom udah klek, si DCS juga lebih klek lagi, jadi biar makin matching. Dan untuk suaranya kayak gimana silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, jadi kurang lebih seperti itu 5 mechanical keyboard yang tidak pernah gue bikinin videonya sebagai review di channel ini, atau 5 mechanical keyboard yang gue pakai sehari-hari tapi nggak pernah kelihatan gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu. Memang gue sangat jarang sih ngasih nunjuk barang-barang yang personally gue pakai. Mungkin kapan-kapan kalau kalian tertarik gue bisa bikinin entah audio atau mouse, mungkin kalian bisa drop di komen aja kalau kalian pengen gue bikin konten kayak gini lagi. Dan ya gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian soal konten kayak gini di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kangen Takadi. Sampai jumpa di video berikutnya.